Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk nih ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 37. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh telah menyelesaikan lantai 20 dari Tower of Triumph. Han Sung-yeon sekarang tuh masuk ke public space lantai 21. Han Sung-yeon akan bertemu dengan God of Verification untuk menebus janji dewa tersebut. God of Verification itu ngejanjiin Han Sung-yeon sebuah hadiah dan juga cerita tentang masa depan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon mau perjalanan yang damai pastinya, tapi dia tuh malah melihat para penjaga public space lantai 21 memalak seekor kucing. Han Sung-yeon tuh sampai marah banget saat kucing tersebut ditendang karena ternyata Han Sung-yeon seorang pecinta kucing. Han Sung-yeon langsung saja ngehajar para penjaga yang ada di sana. Nggak butuh waktu lama, Han Sung-yeon tuh selesai ngehajar mereka. Para penjaga ini tuh mengaku kalau mereka sebenarnya seorang penantang yang pura-pura menjadi penjaga gerbang untuk memalak player yang kelihatan lemah. Han Sung-yeon yang tahu kebenaran ini kemudian mengambil semua barang dari penjaga palsu tersebut. Penjaga palsu ini tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa karena tengah dililip oleh ular dari skill Abyssal Descent milik Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang selesai dengan penjaga palsu tadi menghalanginya, kemudian baru sadar kalau ular dari skillnya tersebut itu terlihat imut dan juga baik. Ya itu sih kalau di mata Han Sung-yeon ya guys. Kalau di mata Dam Chum-woo itu beda lagi. Ular ini selalu tersenyum karena Dam Chum-woo seperti ngejek Dam Chum-woo. Makanya tuh Dam Chum-woo sempat merengek ke Han Sung-yeon kalau ular itu nggak baik, licik dan juga jahat. Tapi Han Sung-yeon malah melihat ularnya tuh baik-baik aja. Nah hal ini membuat Dam Chum-woo makin marah ke Han Sung-yeon dan terlihat kalau keduanya tuh emang selalu bertengkar. Kucing yang tadi dihajar oleh si penjaga palsu pun kemudian sembuh karena ngelihat pertengkaran mereka berdua. Han Sung-yeon dan si kucing kemudian lanjut masuk ke dalam public space lantai 21. Han Sung-yeon tuh menanyakan pada si kucing, apakah kucing ini adalah penantang. Nah kucing ini ternyata juga seorang penantang, tapi dia tuh udah berhenti memanjat menara setelah sampai di lantai 21. Hal ini disebabkan si kucing tuh nggak bisa lagi naik level. Dan trait uniknya itu emang bukan cuma bertarung, melainkan buat jadi pedagang. Makanya kucing tersebut tuh sekarang fokus jadi seorang pedagang di public space lantai 21 buat menghidupi keluarganya. Nah, Han Sung-yeon yang mendengar kalau ada entitas seperti kucing ini yang memanfaatkan menara buat hidup dan menghidupi keluarganya, kemudian bertanya satu hal lagi, apakah kucing ini bakal sedih kalau menara dihancurkan? Kucing ini tuh secara mengejutkan bilang, dia bakal seneng jika menaranya hancur. Kucing ini ternyata udah melihat berbagai penderitaan yang terjadi karena ulah dari menara. Jadi jika menaranya hancur tuh si kucing seneng gak ada lagi orang yang harus menderita. Si kucing memang khawatir usaha dagangannya bakal menghilang, tapi dia bilang masih bisa mencari kesempatan lain jika menara emang hancur. Han Sung-yeon tuh sampai tertegun dengan perkataan kucing ini karena dia itu nggak nyangka entitas yang hidup dan keluarganya ditopang oleh menara malah mau menara hancur karena memikirkan penderitaan orang lain. Setelah berjalan agak lama, Han Sung-yeon dan si kucing ini akhirnya sampai di kuil God of Verification. Sebagai tanda terima kasih, kucing tadi tuh memberikan Han Sung-yeon sebuah barang yang katanya bakal berguna nantinya. Han Sung-yeon menerimanya dengan senang hati. Nah, Han Sung-yeon makin senang tuh saat kucing ini bilang kalau Han Sung-yeon pasti melakukan hal yang benar meskipun di tengah kebingungan persoalan menara. Han Sung-yeon berterima kasih dan dia masuk ke kuil dari God of Verification. Saat masuk di dalam kuil, Han Sung-yeon tuh memang dipenuhi pikiran yang rumit. Dia bersyukur menara memberinya kesempatan buat jadi lebih kuat, tapi Han Sung-yeon juga sadar kalau menara tuh memberikan penderitaan pada banyak orang. Di tengah pikiran yang kalut ini, Han Sung-yeon telah sampai tuh di depan seorang pria tua. Pria ini menyambut Han Sung-yeon dengan ramah karena tahu Han Sung-yeon adalah tamu dari God of Verification.
Pria ini ternyata bernama Karnil. Dia adalah seorang apostel atau utusan dari God Verification. Nah, Karnil yang melihat Han Sung-yeon tampak kecewa karena sadar kalau Han Sung-yeon tuh berharap banget God of Verification lah yang dia temui secara langsung. Karnil kemudian menjelaskan kalau Han Sung-yeon itu baru bisa bertemu dengan God of Verification jika menyerahkan sebagian besar divine powernya dan juga menyerahkan pengikut Han Sung-yeon buat menjadi pengikut dari God of Verification. Karnil itu tahu banget kalau jalan tersebut tidak akan ditempuh oleh Han Sung-yeon. Jadi Karnil bilang Han Sung-yeon tuh masih bisa bertemu dengan God of Verification jika Han Sung-yeon berhasil menjalankan 4 tahap tantangan dari God of Verification. Karnil langsung saja tuh menghilang di hadapan Han Sung-yeon agar Han Sung-yeon langsung masuk dalam tantangan God of Verification. Tantangan pertama dari God of Verification tuh adalah mengalahkan 10 orang ahli senjata bela diri. Nah, di lain sisi, Han Sung-yeon tuh ditugaskan buat menang menggunakan senjata yang enggak dia kuasai. Dan 10 orang yang harus dia kalahkan adalah master dari senjata mereka sendiri. Dam Chunmo yang melihat hal ini kemudian tahu kalau pertarungan melawan 10 orang bakal berlangsung cukup lama. Apalagi mereka tuh ternyata nggak tahu di mana para master senjata ini berada. Han Sung-yeon kemudian tersenyum tuh pada Dam Chunmo karena dia udah punya rencana. Han Sung-yeon mulai dengan masuk ke kota tempatnya berada. Han Sung-yeon menanyakan di semua tempat di mana tuh tempat orang-orang berlatih bela diri. Setelah itu Han Sung-yeon meninggalkan surat tantangan di sana dengan meremehkan master bela diri yang ada di sana. Han Sung-yeon tahu betul tuh kalau ahli bela diri nggak suka diremehkan. Makanya satu persatu master bela diri ini muncul di depan Han Sung-yeon. Jadi Han Sung-yeon tuh tinggal ngehajar mereka semua. Dam Chunmo yang melihat kalau ahli bela diri di depannya mudah terprovokasi sampai mengalah napas karena mereka tuh nggak bisa mengendalikan emosi yang padahal jadi dasar dari ilmu bela diri itu sendiri. Han Sung-yeon yang selesai ngajar mereka tuh kemudian bilang ke Dam Chunmo semua sudah teratasi jadi mereka bakal pindah level. Han Sung-yeon kemudian tiba di tantangan kedua dari God of Verification. Tantangan kedua tuh adalah sebuah labirin hidup yang ngebinasain hal di dalamnya. Han Sung-yeon harus bertahan selama 100 hari. Tantangan ini itu sangat mudah bagi Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh bukan cuma bertahan 100 hari guys, tapi dia juga tuh nyelamatin orang-orang yang terjebak dalam labirin dengan menggunakan kombinasi skill Guardian dan juga skill Unquenchable Flames. Combo yang memusnahkan labirin tersebut dengan mudah. Han Sung-yeon tuh bahkan bisa menyerap jiwa dari labirin tersebut dan menambah progres buat menjadi dewa sebesar 0,4%. Dengan begini, Han Sung-yeon tuh selesai dengan tantangan kedua. Sebelum Han Sung-yeon pergi, semua orang yang dia selamatkan itu tunduk untuk berterima kasih. God of Verification yang berada di alam dewa tentu saja tuh memperhatikan apa yang Han Sung-yeon lakukan. Dewa ini secara mengejutkan kecewa dengan tindakan-tindakan Han Sung-yeon yang katanya cuma mengikuti arus yang telah ditentukan. Ya entah apa sih maksud dari God of Verification mengatakan hal tersebut. Nah, Han Sung-yeon kemudian sudah sampai tuh di tantangan ketiga dari God of Verification. Tantangan ketiga Han Sung-yeon itu berada di sebuah kastil Raja Tiran yang memuja Evil God. Han Sung-yeon yang ada di sana sampai bingung karena dia nggak merasakan hawa keberadaan siapapun. Jadi bisa saja tuh tantangan ini bakal selesai dengan mudah. Han Sung-yeon itu baru sadar adanya orang di sana setelah dia dikagetkan dengan teriakan kalau raja telah kembali. Han Sung-yeon kemudian bersembunyi dan memperhatikan dari jauh. Nah, kondisi dari warga di sana itu sangat memprihatinkan guys. Mereka seperti nggak pernah makan. Dan raja yang muncul itu malah tiba-tiba meminta upeti dari rakyatnya. Ya, raja ini emang udah gila. Rakyatnya nggak bisa makan, malah dimintain pajak. Mirip kelakuan pejabat negara mana sih si raja goblok ini? Minta upeti padahal masyarakatnya lagi lapar. Coba nih sebutin negara yang ngelakuin hal tersebut. Balik lagi ke rajanya. Raja yang meminta upeti pada masyarakat tadi itu bahkan mengancam tuh guys. Siapapun yang tidak memberi upeti bakal diselesaikan oleh si raja sendiri. Han Sung-yeon melihat semua ini dengan wajah yang lumayan sedih. Han Sung-yeon dan Dam Chunmo tuh kemudian berdiskusi tentang si raja yang mereka lihat. Dam Chunmo tuh memberikan informasi
informasi kalau dia dengar dengan jelas kalau raja tadi tuh berhubungan dengan Evil God. Dam Chunmo dan Han Sung-yeon tuh ternyata bukan pertama kali mendengar nama tersebut. Mereka udah bersinggungan dengan Evil God di lantai 2 Giant Tree Maze. Nah makanya Han Sung-yeon tuh berencana nggak ingin terlibat lebih jauh dari dewa tadi. Jadi dia menggunakan Authority Ghost Divine Art buat menyembunyikan hawa keberadaannya. Pemandangan yang buruk antara para warga dan raja jahat tadi tuh terus berlanjut. Seorang kakek di sana menolak memberikan upeti berupa biji-bijian karena khawatir keluarganya bisa mati kelaparan. Nah, si raja itu mendekati si kakek tadi bukan untuk memaklumi si kakek dan membiarkan kakek menyimpan biji-bijiannya. Si raja malah menyelesaikan si kakek. Raja bilang mereka yang khawatir mati kelaparan kayak si kakek tuh bisa tidak takut lagi jika mereka mati sekarang. Raja ini kemudian lanjut menyelesaikan penduduk yang enggak mau memberikan upeti karena alasan takut mati kelaparan. Setelah melihat pemandangan mengerikan ini, para warga tuh mulai berlarian dari sekitar raja. Sayang, salah satu bocah perempuan yang menangis tuh nggak bisa bergerak. Si raja jahat ini tentu saja melakukan hal yang bikin kita semua marah. Dia siap menyelesaikan anak kecil yang tengah menangis di dekatnya. God of Verification yang melihat hal ini kemudian berpikir tentang Han Sung-yeon yang nggak ada di sana. God of Verification melihat Han Sung-yeon tuh sudah ada di gerbang kastil dan akan menyelesaikan tantangan tersebut. Ya, tujuan tantangannya emang cuma pergi dari kastil itu. God of Verification bilang wajar sih jika Han Sung-yeon memilih untuk cuek karena dia emang nggak ada urusan dengan penghuni kastil tersebut. God of Verification bilang Han Sung-yeon memang berjalan di takdir yang telah ditentukan. Namun God of Verification ternyata salah orang karena Han Sung-yeon itu berpindah ke depan si raja tadi dan memberinya satu pukulan kasih sayang. Iya, bener banget, pukulan kasih sayang. Sayang banget kalau enggak dipukul. God of Verification yang melihat hal ini tuh tersenyum sumringah guys. Han Sung-yeon sama dengan harapannya, yaitu pria yang bakal coba merubah takdir. Han Sung-yeon yang sudah ngehajar raja tersebut membuat para pengawalnya marah. Ya, Han Sung-yeon kemudian gak peduli itu dengan mereka semua. Dia memberikan sekantong biji-bijian pada anak kecil tadi dan menyuruh anak kecil tersebut untuk bersembunyi. Han Sung-yeon tentu saja berencana menghajar mereka semua. Han Sung-yeon kemudian bilang kalau dia ada di sana memang buat ngehajar orang bodoh kayak si raja dan juga pengawal-pengawalnya. Han Sung-yeon juga bilang tuh ke God of Verification kalau Han Sung-yeon gak takut berurusan dengan Evil God. Dan Han Sung-yeon juga bilang kalau dia tidak akan pernah menyesal akan pilihannya tersebut. God of Verification itu sampai tersenyum lebar karena perkataan Han Sung-yeon. Hal ini makin menyenangkan tuh bagi God of Verification karena Evil God ternyata marah besar. Evil God yang marah besar kemudian coba meminta pertanggungjawaban. Evil God memberikan jabatan sebagai utusan sementara pada si raja agar bisa bangkit kembali. Raja ini bangkit sebagai hal yang jauh lebih jahat. Dia sekarang adalah seorang ancient demon yang diutus langsung oleh Evil God. Raja jahat yang telah menjadi ancient demon tuh malah makin jahat guys. Jangankan para warga, para penjaga setianya aja itu juga diselesaikan hanya untuk jadi lebih kuat. Sambil tersenyum, si raja ini bilang jika dia selesai menyerah para penjaga, maka Han Sung-yeon akan menjadi mangsa selanjutnya. Iya kak bang, serius bang. Ya kita biarin dulu nih si raja tadi main iblis-iblisan. Kalau persoalan dia dihajar, kita tunggu saja di video berikutnya. Karena saya mulai radang tenggorokan lagi guys. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan teman-teman. Dan ingat, komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.